Terima kasih masih bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Tadi Pak Haidar mengatakan belum ada rapor biru dari Pak Anies, kemudian tadi Pak Agus mengatakan rapor birunya hanya positifnya, tidak ada yang marah-marah lagi di Pemprov DKI Jakarta. Nah sekarang kalau dari Pak Agung nih, punya rapor biru atau rapor merah dari pengamatan Anda? Sebelumnya saya juga ingin komentar nih apa yang disampaikan oleh Pak Haidar ya. Dari apa yang disampaikan, saya jadi curiga nih sebenarnya Pak Haidar udah pendukung Ahok sejak awal ini. Bahkan mungkin bisa jadi Pak Anies 1 minggu udah langsung kemudian semuanya merah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita sampaikan apa yang memang menjadi kewajiban kita, dalam artian memang harus diperbaiki ya, kita perbaiki. Menyinggung tentang masalah pemilihan wagub itu sekarang sebenarnya sudah tidak ada lagi campur tangannya gubernur. Ya. Jadi gubernur itu sudah tidak punya wewenang apa-apa ketika dia mendapatkan usulan nama dari partai pengusung. Ya, dia nggak bisa merubah, dia cuman kemudian mengajukan ke DPRD. Ya, tinggal DPRD yang ketok palu ya. Jadi gubernur itu nggak bisa juga menekan DPRD. Tapi menurut Pak, kembali ke pertanyaan saya tadi, ada rapor biru dari pengamatan Anda dari PKS? Iya, kita punya banyak rapor biru ya, bagaimana kemudian situasi yang kondusif di masyarakatnya, WTP-nya dari bidang keuangannya, dari pembangunannya, saya pikir banyak sekali. Jadi kalau kita kemudian ingin review apa yang telah dilakukan oleh Pak Gubernur sekarang, saya pikir juga harus fair ya, apa yang kemudian menjadi kekurangannya, tentu aja ada ya, kemudian juga apa kelebihannya, saya pikir juga nggak sedikit. Jadi artinya kita punya penilaian yang memang fair. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita tidak melihat semuanya merah, kita tidak melihat semuanya biru. Ya, tapi kita punya kriteria tersendiri. Tadi yang dibawa oleh Pak Haidar intinya dan juga dari Pak Agus adalah mengenai hal-hal yang langsung dirasakan oleh masyarakat, misalnya banjir, kemudian normalisasi sungai. Ya. Nah, hal seperti itu kira-kira ini siapa yang bisa ikut menggerakkan nih biar segera dirasakan masyarakat langsung dampaknya? Ya, saya pikir motornya memang di gubernur ya, semuanya. Jadi misalnya banjir, ayo kemudian kita lihat banjir. Kalau Pak Haidar tadi mengatakan banjir di rumahnya itu dulu nggak pernah, sekarang pernah karena masalah gubernurnya Pak Anies. Di rumah saya di Cengkareng, ya dulu banjir terus sekarang nggak. Dibelokin pindah ke rumah saya. Cengkareng ke Bonjol kan nggak jauh, dibuka pintu airnya belok sini. Jadi artinya kita lihat secara proporsional, ayo banjir mana, ada titik-titik banjirnya berkurang atau enggak, tingkat ininya seperti apa. Jadi tidak kemudian mengatakan merah atau biru itu hanya kemudian dalam sudut pandangnya dia, secara objektif lah kita. Kan ini juga untuk kita semua gitu ya. Kalau dikatakan 2022 ganti gubernur ya silakan aja. Karena kita belum bisa gitu ya. Kemudian mengatakan atau berkomentar apakah harus diganti atau enggak, masih jauh ya, masih ada beberapa tahun lagi yang bisa digunakan oleh Pak Gubernur sekarang itu membangun gitu ya. Iya, masih jauh nih tadi gitu menurut Pak Agung nih. Apakah waktu 2 tahun ini cukup untuk tadi ya mengejar ketertinggalan yang sudah menjadi catatan panjang dari Pak Haidar? Saya melihat hal kecil aja. Dulu zaman Ahok, saya bukan pendukung Ahok. Jadi statement ini harus clear dulu, bukan pendukung Ahok. Jadi dulu zaman Ahok, setiap saat itu pompa itu dites. Terus kalau ada solar yang kosong, marahnya seminggu nggak habis Ahok. Jadi dipastikan solar itu pada saat dibutuhkan ada. Nah sekarang saya dengar dari beberapa titik masyarakat, solar itu dijual. Yang jadi untuk pompa tadi ya? Pompa tadi, yang untuk standby pompa itu kan harus ada solar di situ. Nah dijual oleh oknum ya, itu hampir di setiap banyak titik itu solar-solar yang pompa untuk standby itu dijual. Akibatnya apa? Akibatnya pada saat di start motornya, pada saat banjir untuk narik nggak bisa start, harus diisi dulu. Nah, diisi itu makanya saya bilang di kebun jeruk tadi, diisi itu kan butuh proses. Begitu banjir kira-kira berapa jam gitu, terus hilang banjirnya karena pompanya start kembali, nyari solar dulu karena solarnya kosong. Mestinya zaman Ahok dulu betul-betul detail. Pompa harus terisi solarnya. Yang jual dipecat. Kalau zaman Anies ini hampir kebanyakan solarnya kosong.
Dan saya dengar perlu dibuktikan pompanya solarnya itu dijual oleh oknum-oknum yang mengatur pompa-pompa tadi. Iya. Nah itu Anies mungkin perlu turun ke grassroots, turun ke bawah untuk ngecek satu-satu kalau perlu pompanya, seperti janji kampanye dia dulu. Seperti waktu kampanye kan dia juga turun ke bawah. Nah sekarang turun ke bawah, cek langsung. Pertama kali cek aja pompa-pompa itu. Benar nggak bahwa pompa-pompa itu solarnya dijualin, pada dijualin. Nah dicek dulu supaya begitu hujan nggak banjir, pompanya langsung kerja. Iya. Itu aja. Oke, baik Pak Agus, Pak Agus ya, kita dari pembicaraan kita malam hari ini mengenai sorotan kinerja terhadap Gubernur DKI Jakarta tadi seperti getah-getih bambu, kemudian sampai TGUPP dan juga masalah banjir. Nah, apakah ini memang sosok seorang pemimpin itu sangat berpengaruh sekali sehingga kan masyarakat bisa membandingkan apa yang dilakukan gubernur sebelum-sebelumnya, begitu ya? Oh sangat, di Indonesia itu kan paternalistik. Jadi ketika pemimpinnya tidak bekerja, ya semua tidak bekerja. Pemimpinnya giat, semua orang takut mengerjakan. Nah sekarang kita perlukan kan tingkat daerah maupun pusat kan pemimpin yang dia integritasnya jelas, tinggi. Kemudian dia punya leadership, dia smart, jadi dia cepat menerjemahkan persoalannya lalu mengambil keputusan. Kemudian juga berani, dan yang terakhir sudah kenyang. Artinya sudah kenyang, dia sudah tidak perlu lagi cari-cari uang gitu. Entah halal atau tidak halal itu tidak perlu lagi, pokoknya dia bekerja saja. Kan ada fenomena bahwa usia 0-25 itu kita belajar. 25 sampai 50 kita itu bekerja cari uang sebanyak-banyaknya, 50 ke atas kita mengabdi pada negara bangsa ini gitu. Itu aja. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun ini yang ya mungkin tidak panjang begitu ya. Untuk mengejar ketertinggalan ini seperti apa nih? Bekerja. Karena anak buahnya akan melihat bekerja. Oh, kalau bos saya detail, saya harus kasih detail. Gitu. Jadi kalau di DPRD istilahnya satuan 3 sudah detail sekali, sampai misalnya tadi pompa dia harus ngecek mana dan kenapa ini bisa kosong, dia cari siapa nih yang nadahnya misalnya. Siapa yang menjual, pecat gitu. Atau pindahkan ke tempat lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melakukan pencurian atau korupsi seperti itu. Dan dia harus turun ke SKPD juga. Mana yang tidak bekerja? Kenapa nggak tidak bekerja? Ya kan sudah ada SKPD kalau itu saya bilang gitu kan. Nah, hal ini harus, baru nanti anak buahnya akan sigap. Kalau sekarang kan tenang-tenang saja. Lah yang ngerjain kan sebelah sana. Saya kan cuma justifikasi anggaran gitu. Itu yang berbahaya. Nah, sekarang kita berharap pada DPRD nih ya, dan juga kepada partai tentunya nih untuk mendorong supaya waktu 2 tahun ini digunakan semaksimal mungkin untuk bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dampaknya. Iya, betul. Seperti tadi mungkin Pak Agus katakan ya, bahwa yang terpenting adalah bagaimana kemudian pemimpin itu bisa menggerakkan masyarakat. Dia bekerja bukan hanya mengandalkan SKPD, bukan hanya kemudian mengandalkan orang-orangnya gubernur. Nggak bisa seperti itu. Pembangunan DKI harus dilakukan oleh semua orang. Itu harus bisa kemudian menggerakkan masyarakat. Ketika ada sesuatu yang salah, cepat gitu, kemudian bisa dieksekusi, bisa kemudian diperbaiki gitu ya. Jadi saya pikir semua masyarakat ini harus bekerja ya, dan mudah-mudahan Pak Anies ini dengan wakilnya yang baru nanti kalau misalnya sudah terpilih itu bisa menggerakkan masyarakat semuanya. Yang kita harapkan memang ya adalah ketimpangan-ketimpangan, kemudian pincangnya pembangunan di DKI akibat tidak adanya Wagub. Saya pikir juga itu sangat signifikan ya terhadap kontribusinya pembangunan di DKI gitu ya. Apakah dari partai pengusung pernah Pak untuk membahas mengenai hal ini? Karena memang biasanya kan di DKI Jakarta itu kalau sudah berlangsung 5 tahun kemudian mungkin bisa lanjut lagi atau mungkin naik ke tingkat berikutnya begitu. Apakah ada evaluasi dari partai pengusung? Belum. Makanya saya juga ya setuju nggak setuju juga ya. Diganti itu bukan berarti kemudian dia nggak naik ya. Bisa jadi kemudian Aniesnya emang nggak mau gitu ya untuk di DKI ya, kemudian diganti. Saya pikir ada waktunya ya kemudian nanti. Tapi belum pernah dilakukan evaluasi mengenai kinerja sorotan Gubernur DKI Jakarta setelah diusung oleh partai juga. Setiap tahun memang ada, setiap tahun untuk evaluasi anggaran ya. Apa saja kemudian yang sudah dilakukan, apa saja yang belum, serapannya seperti apa yang langkah-langkah perbaikan apa yang akan dilakukan. Itu biasa ya di dalam satu mekanisme pembangunan di DKI ya, seperti itu. Baik. Nah, tadi kembali ke
tujuan utama Saya- hashtag tadi mungkin juga Ya, nih. saya melihat seperti yang Pak Agus tadi ceritakan, yang sudah bagus dilanjutkan, Ya, yang jelek ya dibagusin. ya, Nah, kita melihat aja contoh kasat mata aja, Tanah Abang. Tanah Abang itu dulu sudah tertib betul dan semua orang happy di situ. Jalannya bagus, terus tertib, semuanya tertib. Ekonomi tertata di situ, jalan juga tertata, rapi lah. Sekarang amburadul. Belum lagi kalau kita lihat Kalijodo. Kalijodo zaman Ahok juga dibenerin bener-bener. Bagus, sekarang amburadul. Ini contoh kasat mata bagaimana kegagalan Anies Baswedan menata Jakarta. Jadi kalau menurut saya ini contoh kecil aja, Tanah Abang, Kalijodo itu kecil lah, contoh kecil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Bagus banget. Tanah Abang dulu bagus, Kalijodo juga bisa untuk tempat rekreasi. Sekarang amburadul semua. Mempertahankan yang sudah baik aja nggak bisa, Anies. ya. Mungkin ada rencana untuk audiensi langsung dengan Pak Gubernur untuk menyampaikan inventarisir daftar yang sudah dikumpulkan oleh Pak Haidar, atau menunggu saja tadi sampai tahun 2022. Kalau kita mau audiensi, kita menyampaikan kegagalan Anies, nah, waktunya nggak nyampe nanti. Bisa seminggu kita sampaikan karena terlalu banyak. Jadi ya sudah kita buat tulisan, paling kita buat seminar, kita buat masukan, terus kita masuk sampai tahun 2022. Sekali lagi, gerakan 2022 ganti nggak bener itu tidak akan meniru gerakan yang menjadikan Anies sebagai gubernur. 212, demo berjilid-jilid, itu nggak akan kita lakukan. Jadi kita lebih smart, kita mengedukasi masyarakat, ini gubernur kamu ini nggak mampu. Gubernur kamu ini nggak bisa dipilih lagi 2022 karena sederetan kegagalan yang dia lakukan. Ya. Itu kita akan edukasi terus sampai tahun 2022. Itu yang akan kita lakukan. Di antaranya dengan ini kasat mata, contoh ini Tanah Abang, Kalijodo, terus masalah kali yang tempo hari ditutup dengan kan konyol banget tuh, Ya. ditutup dengan kain hitam, masa bau ditutup dengan kain misalnya. Nah itu kekonyolan-konyolan itu akan kita sampaikan kepada masyarakat supaya tahun 2022 masyarakat tuh memilih gubernur yang betul-betul mau kerja. Gitu. Masyarakat bisa membandingkan kok antara zaman, sekali lagi saya bukan pendukung Ahok, antara zaman Ahok dengan zaman Anies. Bagaimana ya boleh dikatakan enak zamanku tahu kira-kira begitulah. Nah, 2022 harus dapat gubernur yang lebih bagus dari Anies, lebih bagus dari Ahok. Baik, nah ini untuk menjawab segala kritikan nih Pak Agus ya, dari pihak bukan saja mungkin bukan cuma hanya Pak Haidar begitu, tapi juga dari pihak lain. Dari pihak Pemprov apa memang harusnya menunjukkan dengan membalas dengan melihat langsung begitu dengan kerja ya. Kerja Ya. tunjukkan. Kerja, Tadi yang kerja. disebutkan tim hashtag 2022 itu ya harus itu salah satu yang harus direview dan dikerjakan. Misalnya yang paling mudah itu menerima masyarakat, karena gini, masyarakat itu kalau bisa ketemu pemimpinnya itu bukan main senangnya. Bisa selfie, bisa ngobrol, salaman. Masalahnya nggak selesai nggak apa-apa. Yang penting dia udah cerita. Udah adem dulu hati ya. Udah. Nah sekarang kan nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nunggu dari lurah, repot. Oke, baik ya. Semoga semua yang apa yang kita bicarakan ini menjadi masukan yang baik untuk Pemprov DKI Jakarta dan juga dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta. Terima kasih banyak Pak Haidar, Pak Agus dan juga Pak Agung bersama kami di Suara Jakarta Jak TV. Dan akhirnya saya Sela Wangkar bersama seluruh kerabat kerja Jak TV pamit dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami di Jak TV dan sampai jumpa.